Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini Allah pertemukan kita melalui video ini, melalui kuliah ini, ya. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat walafiat, ya. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ya, karena melalui beliaulah ya kita bisa ada di jalan yang benar ini, yaitu di jalan agama Islam yang sangat lurus ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syukri. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pembinaan mitra-mitra HPA kita secara jarak jauh. Kuliah ini sebetulnya dibuat ya untuk memenuhi undangan dari leader dan juga upline saya, Pak Helmi Herdianto. Mudah-mudahan walaupun kuliah ini singkat, apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman leader-leader HPA ya yang juga memiliki mitra-mitra yang kebetulan jauh letaknya, insya Allah. Kemudian kuliah ini saya usahakan mudah untuk dipahami, walaupun mungkin ya teman-teman harus mengulangi tayangan ini beberapa kali agar bisa lebih mengerti lagi. Namun jika sudah diulangi tapi masih ada pertanyaan, silahkan ya tanyakan via WA ya seperti yang ada di layar ini, yaitu 0811 985 6950. Oke. Nah, sebelum kita mulai mungkin teman-teman bisa menyiapkan kertas, pena ya, sehingga nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dicatat ya, dan kemudian bisa ditanyakan via WA. Dan sebelum kita mulai, ya marilah kita niatkan bahwa kita mempelajari materi ini adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Insya Allah dengan niat ini kita bisa ya memperoleh ridhonya nanti, sehingga nanti kita bisa masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke, insya Allah saya akan segera mulai. Oke. Ya. Sebetulnya ya kalau dilihat dari pengalaman saya, ini sebetulnya saya bukan ngajari ya, tapi saya mungkin sharing pengalaman saja. Ya, karena memang sebetulnya saya ini bukan ahli MLM. Bahkan kalau dirunut ya dari pengalaman saya baru berpengalaman di MLM ini adalah pada waktu saya ya ikut HNI dan juga HPA. Jadi boleh dibilang ini bukan ilmu yang sebenarnya. Ini hanya ilmu dari pengalaman saya. Saya pun melakukan pembinaan secara online ini atau jarak jauh ini ya dari baca-baca saja. Tidak ada guru yang betul-betul mengajari saya. Saya kemudian dari apa yang saya baca, saya lihat ya, saya lakukan ATM. Amati, tiru dan kemudian modifikasi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Oke. Yang kedua, ya, sebetulnya saya ya melakukan pembinaan jarak jauh ini ya tidak sengaja. Kenapa? Ya karena saya sebetulnya punya pekerjaan lain yaitu sebagai PNS. Nah, begitu saya masuk ke HPA, ya, saya berpikir gimana caranya saya mendapatkan downline, mendapatkan mitra yang banyak. Padahal kita tahu semua bahwa yang namanya pegawai negeri itu kan harus bekerja dari pagi sampai sore, ya. Kemudian harus dari jam 9 atau jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Jadi tidak ada waktu yang betul-betul bisa saya luangkan untuk mencari downline. Akhirnya saya berpikir, ya sudah, kenapa tidak online saja? Ya, tapi kebetulan juga ya saya sebelumnya memang sedikit ya ada bisnis online, ya. Jadi kalau menggunakan online itu bukan hal yang baru. Tetapi kalau menggunakan online
untuk MLM adalah sesuatu hal yang baru. Dan ini ya banyak memberikan pengalaman baru buat saya. Ya, ya yang namanya MLM itu salah satunya adalah mencari member. Kalau online berarti saya harus ya mencari member secara jarak jauh. Saya melakukannya via email, chatting juga ada, ya, dan sebagainya. Dan sama juga dengan kalau cari downline, ya, itu pasti banyak penolakan. Jadi penolakan via email, via WhatsApp, atau tidak dijawab itu biasa. Ya. Tapi di sisi yang lain, saya juga mengalami sukanya. Kenapa? Ada orang yang tidak saya kenal, kemudian saya coba prospek, hanya dalam beberapa kali malah mereka percaya dan siap untuk gabung, bahkan ada yang langsung menjadi agen stok. Nah, ya boleh dibilang uh, menimbulkan suka duka, apalagi yang namanya dunia online ini adalah dunia kepercayaan. Jadi dengan adanya orang yang sudah percaya dengan saya, ini menimbulkan atau memberikan tanggung jawab yang harus saya emban. Oke, yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan pembinaan? Saya kira pembinaan via jarak jauh ini tidak berbeda jauh dengan pembinaan yang biasa. Yang pertama adalah kita harus memberikan pengetahuan baru kepada mitra. Ya, apalagi yang namanya mitra itu macam-macam tujuan untuk gabung ke HPA. Kita juga harus bisa menjawab pertanyaan mereka. Apalagi terutama untuk orang-orang yang baru bergabung di HPA. Jadi mereka tidak banyak mengetahui apa itu HPA. Selain itu, pembinaan juga ya termasuk memberikan contoh. Misalnya bagaimana kita melakukan mencari downline. Kita harus berikan contoh kepada mereka seperti apa ya mencari downline. Oke, hal yang berikutnya tentu saja kalau mereka punya masalah, kita wajib menyelesaikan atau juga membantu mereka. Walaupun dalam hal ini ya membantunya secara remote. Jadi tidak langsung bertemu langsung. Nah, ini menimbulkan tantangan karena ya dunia online ini boleh dibilang banyak orang yang masih mungkin baru. Sehingga harus ada pendekatan-pendekatan yang tertentu. Oke, dari pengalaman saya di dunia online atau pembinaan jarak jauh atau juga mencari mitra-mitra yang baru, ya, itu ada beberapa tipe yang saya temukan di lapangan. Pertama adalah, ya, ini yang paling banyak, tipe pengguna. Jadi, saya ketemu mereka atau kebalikannya, mereka bertemu saya di online adalah karena mereka sedang mencari, ya karena di HPA ini mencari produk HPA. HPA memang terkenal akan produk-produk yang bagus. Nah, ini tipe yang pertama. Jadi, saya mendapatkan calon mitra di HPA karena mereka membutuhkan herba. Tidak lebih dari itu. Mereka punya masalah atau keluarga mereka ada masalah kesehatan, mereka cari di internet, dan mereka ketemu saya. Ya, ini tipe pertama. Tipe kedua adalah mereka yang gabung, ya, itu adalah tipe terapis. Itu orang yang sedang mencari ilmu tentang Tibun Nabawi dan juga herbal. Ini juga lumayan banyak nih, ya. Tipe ketiga adalah tipe orang yang jualan atau yang marketing, yaitu melakukan promosi. Tipe ini kita bisa bagi jadi dua, yaitu tipe orang yang memang menjual, ya, menjual produk, kemudian menemukan HPA karena memang HPA bagus dan mereka ingin menjual kembali. Dan tipe yang terakhir, ya, apa itu tipe yang terakhir? Yaitu tipe yang memang betul-betul pemain MLM atau network marketing. Ya, nah ini sebetulnya kalau tipe mitra yang ini adalah betul-betul tipe mitra yang kita cari karena kita bisa mengembangkan HPA lebih lanjut melalui ya tipe mitra yang berupa seorang pemain MLM ataupun pemain network marketing. Lalu, apa yang saya lakukan terhadap berbagai tipe
pengguna atau tipe mitra ini. Ya, saya terima semua. Tidak ada yang saya tolak. Nah, nanti dalam pembinaannya itu ya, masing-masing tipe itu ada pembinaan yang berbeda-beda. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai di sini ya sudah terlihat ya sebetulnya seperti apa itu yang namanya pembinaan ya secara online atau jarak jauh ini. Oke, nah karena zaman sekarang ini yang namanya pembinaan jarak jauh itu butuh komputer. Nah, saya jadi ingat ya, pada waktu saya sekolah dulu ada mata kuliah yang namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Human Computer Interaction. Yaitu kalau di bahasa Indonesia kan adalah mata kuliah yang membahas tentang interaksi manusia dengan komputer. Nah, khususnya untuk menggunakan komputer untuk komunikasi, kita bisa membedakan 4 komunikasi atau kalau istilahnya itu 4 kuadran ya menggunakan komputer sebagai media komunikasi. Oke. Jadi ada 4. Kuadran pertama adalah di mana orang yang berkomunikasi itu menggunakan tempat dan waktu yang sama. Nah, kuadran ini berlaku pada waktu misalnya saya atau misalnya seorang dosen datang ke kelas, kemudian mengajar di kelas itu. Nah, dosen dengan mahasiswa itu ada di tempat dan waktu yang sama. Jadi, semua bisa langsung secara interaktif, live. Kuadran kedua yaitu yang berkomunikasi itu ada di tempat yang berbeda, tetapi waktunya sama. Nah, ini sebagai contoh adalah ya gambarannya orang yang melakukan telepon. Yang satu ada misalnya di Jakarta, yang satu ada di Bandung. Tapi mereka berkomunikasi ya pada waktu yang sama, tempatnya beda. Kuadran berikutnya berbeda lagi, tempatnya sama tapi waktunya beda. Nah, ini kalau di zaman mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ini juga terjadi di komputer, yaitu orang yang saling berkirim email. Misalnya A mengirim email ya di depan komputer yang biasa dia gunakan kepada B di tempat yang lain. Ya, waktunya pun beda. Ya. Nah, kemudian begitu diterima emailnya oleh B, B melihat emailnya di tempat yang sama ya, di depan komputernya. Tapi waktunya beda. Nah, ini yang dimaksud dengan kuadran yang ketiga, yaitu kuadran di mana tempat sama, waktu yang berbeda. Nah, yang keempat, nah ini yang betul-betul nih, tempatnya beda, waktu pun berbeda. Nah, kalau ini ya betul-betul seperti yang sekarang. Ya, saya kirim WA, ya. WA itu kan pakai HP, HP kita bisa buka di mana saja. Begitu rekan saya terima, dia waktunya beda, mungkin katakan dia baru baca ya 15 menit kemudian, tempatnya pun berbeda jauh, walaupun sama-sama di depan HP. Nah, ini tipe yang keempat. Nah, dalam melakukan pembinaan online atau pembinaan jarak jauh, kira-kira mana yang paling cocok? Nah, kalau saya sih menganggap yang keempat, ya, yaitu tempat beda, waktu pun beda. Karena apa? Mitra-mitra kita di luar sana, waktunya ya kita nggak tahu mereka bisa ya membaca atau belajar tentang HPA ini kapan kita tidak tahu. Tempatnya pun beda. Sehingga dalam pembinaan jarak jauh ini saya menerapkan ya prinsip bagaimana berkomunikasi ya di kuadran 4 ini yaitu tempat beda dan waktunya pun. Oke. Lalu kita lihat materi. Apa yang saya berikan ya dalam pembinaan secara jarak jauh ini? Ya mungkin nggak beda jauh dengan teman-teman yang lain untuk offline, yaitu berbagai pengetahuan yang diperlukan ya untuk supaya dalam tanda kutip sukses. Kenapa saya beri tanda kutip ya? Karena dari 4 uh, tipe mitra itulah ya. Jadi masing-masing tipe ya ada pengguna, ada herbalis atau terapis, ada juga yang
yang jualan ataupun yang pemain MLM, yang namanya sukses itu beda-beda. Nah, saya ingin mencoba ya sehingga mereka sesuai dengan tipenya merasa sukses, ya merasa mendapatkan keuntungan setelah gabung di HPA. Nah, untuk keempat itu, ya keempat tipe mitra, saya berikan product knowledge, ya sama juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada testimoni, juga untuk para terapis, ya walaupun saya bukan orang herbalis atau yang ahli dalam bidang tibun nabawi, saya akan mencoba memberikan ilmu tibun nabawi yang saya dapatkan secara perlahan-lahan. Jadi saya terus terang masih dalam proses belajar tibun nabawi ini. Kemudian untuk teman-teman yang juga ya senang dengan marketing, dengan jualan, saya mencoba membina mereka melalui ilmu pemasaran dan juga ilmu jualannya. Nah, bagaimana cara saya menyampaikannya? Nah, tadi saya katakan ada 4 tipe, ya, 4 tipe pengguna atau 4 tipe mitra. Nah, saya selalu menganggap bahwa begitu saya ketemu seorang calon mitra dan kemudian jadi mitra, saya kan nggak pernah ketemu. Ya, jadi saya tidak tahu siapa mereka, apa pekerjaan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, buat teman-teman yang mungkin ya juga mencari mitra menggunakan uh, cara jarak jauh ini, perlu diperhatikan bahwa kalau kita membina, ya kita harus step by step. Ya, jadi jangan ngegas langsung. Misalnya kebetulan Anda seorang herbalis, maka Anda berikan berbagai ilmu-ilmu tentang herbalis ke mitra tadi. Ya, mereka akan bingung. Jadi kita kalau istilahnya mungkin probing ya. Jadi kita lakukan uh, penelusuran dulu. Siapa sih mereka sebetulnya? Jadi biasanya pertama-tama begitu saya aktifkan ya atau saya melakukan pendekatan, maka begitu mereka gabung, kenapa mereka gabung? Ya, jadi apa yang mereka jadi mereka gabung karena apa? Oke, nah kemudian apa yang mereka butuhkan? Jadi kalau ada biasanya yang suka terjadi adalah mereka gabung karena mereka butuh produk. Nah, di situ saya akan coba, bahkan saya biasanya saya buat catatan. Si A, ya saya punya buku besar yang isinya catatan tentang mitra-mitra yang saya temui di lapangan. Catatan ini saya gunakan kalau begitu saya berkomunikasi, katakan misalnya seminggu kemudian berkomunikasi lagi dengan saya lihat historinya, oh dia tipenya seperti ini. Ya, kalau kemudian dia seorang terapis, ya mungkin ya kita harus memberikan materi pembinaan berupa tentang ilmu-ilmu tibun nabawi dan tadi ya perlahan-lahan juga. Oke, nah untuk memenuhi ya terutama dalam komunikasi melalui kuadran 4 tadi yaitu tempat beda, waktu yang beda, maka saya ya menggunakan ya atau memilih media untuk komunikasi yaitu pertama adalah karena tempat dan waktunya beda, maka saya menggunakan media website. Ya, kenapa website? Karena ya karena perbedaan waktu, ya perbedaan tempat dan juga mungkin kesibukan yang berbeda, maka saya berusaha menyediakan pusat informasi yang siap diakses kapan saja. Jadi mereka punya pertanyaan, ya, atau mereka ingin mencari sesuatu, mereka bisa masuk ke website itu, kemudian mereka menggunakan fasilitas search, ya, fasilitas search yang mereka bisa lihat, oh informasinya misalnya tentang resep dari sebuah penyakit yang bisa disembuhkan atau bisa ya ditangani dengan herba-herba HPA. Maka mereka masuk ke website itu, kemudian ya mereka cari. Kemudian sebagai tambahan daripada media website, maka saya sering berkomunikasi melalui telepon atau online messenger seperti WA yang paling sering saya gunakan dan juga kadang-kadang saya menggunakan Facebook.
ataupun sosial media lain seperti Twitter dan sebagainya. Nah, ini media yang menurut saya paling cocok ya untuk melakukan pembinaan secara jarak jauh. Terutama yang pertama nih, yaitu kita menyediakan pusat informasi yang mereka butuh kapan saja bisa lihat. Ya, apalagi sekarang yang namanya uh, pekerjaan ya boleh dibilang 24 jam. Ya, jadi mereka harus siap 24 jam dan kita pun juga harus siap 24 jam. Nah, tapi itu tidak mungkin kan? Nah, makanya kalau ada website, mereka bisa lihat kapan saja. Selain itu juga website ya bisa ya. Jadi kalau ada mitra A nanya tentang sesuatu, ya kalau saya jawab secara lisan atau secara ya langsung gitu ya, itu kadang-kadang jawaban yang saya berikan berbeda dengan jawaban yang saya berikan terhadap B yang juga punya pertanyaan sama. Dengan adanya website, maka jawabannya bisa standar. Ya, oke, itu tentang media. Nah, lalu bentuk konkretnya apa? Nah, maka saya khususnya untuk pembinaan jarak jauh ini, saya melakukan ya dengan pusat yang namanya pusat pembinaan yaitu support system dalam bentuk website. Ya, kebetulan sekarang website saya namanya pejuanghpa.com. Di mana kalau ada member saya yang ingin tahu tentang sesuatu, ya bisa masuk ke website khusus untuk support sistemnya. Alamatnya member.pejuanghpa.com. Oke, nah kemudian saya juga melakukan pembinaan melalui WhatsApp group. Sama juga teman-teman yang lain pakai WA. Dan juga kemudian komunikasi langsung via WA ataupun telepon kalau diperlukan. Itu bentuk konkretnya. Nah, ini dia nih. Ya, walaupun ya ini kelihatannya wah enak betul nih pembinaan jarak jauh. Nah, pembinaan secara ini ya ada kendala dan kendala ini sampai sekarang masih saya dapatkan. Apa itu? Pertama, nah ini ya, mungkin karena tidak pernah ketemu atau jarang ketemu, ya banyak mitra saya yang dibajak, ya sehingga pindah ke jaringan yang lain. Ya, ya mudah-mudahan lah di waktu-waktu yang mendatang tidak akan ada lagi hal seperti ini. Tapi ini yang saya hadapi. Yang kedua, mitra yang tidak aktif. Ya, jadi begitu gabung, kemudian berkomunikasi dengan saya, mungkin ada hal yang mereka cari produk, dapat, kemudian beli, tapi setelah itu hilang. Ya, apalagi ternyata ya nomor WA-nya, nomor teleponnya ganti. Sehingga saya kadang-kadang ya ada mitra yang tidak tahu sekarang kemana. Ya, walaupun saya tetap berusaha untuk menghubunginya kembali. Kemudian juga, nah ini pembelanjaan member saya yang kebetulan jauh dari saya, kemudian mereka berbelanja ke agen stok atau KC yang terdekat, tapi sayangnya pembelanjaan yaitu tidak di input. Oke ya. Nah, ya itu juga mungkin juga ada teman-teman yang lain ya masalah ini, yang punya masalah ini, ya ini kendala. Lalu solusinya gimana? Solusi untuk menghadapi supaya uh, tidak ada masalah-masalah atau kendala tadi. Ya, maka saya supaya mereka tidak pindah, saya tawarkan ya banyak kemudahan bagi mereka. Ya, misalnya tadi ya, kalau yang terakhir ini saya berikan ini loh, saya punya koleksi video-video dari uh, kuliah Tuan Haji. Ya, jadi di Tuan Haji kan sekarang hampir tiap hari ada kuliah. Nah, saya lakukan pengarsipan, kemudian saya berikan ke mereka ini loh. Ya, jadi saya punya koleksi dan silahkan diakses. Ya,
Jadi ada banyak kemudahan yang lain, misalnya uh, apa namanya, saya juga punya presentasi-presentasi yang saya masukkan ke support system, kemudian mereka bisa lihat. Ya, video-video juga yang lain ya ada di sana. Dan mungkin di tempat lain tidak ditemui solusi fasilitas-fasilitas ini kalau mereka gabung di jaringan yang lain. Nah, kemudian yang ini nih tentang pembelanjaan. Ya, di HPA memang sebetulnya kan harus diinput. Makanya saya selalu infokan ke mereka pentingnya nilai mata. Sehingga mereka begitu berbelanja ke sebuah KC, sebuah agen stok, maka mereka akan minta untuk diinputkan. Dan juga biasanya kalau begitu saya ada member, katakan misalnya dari mana ya, dari sebuah kabupaten ya di Bengkulu, kebetulan di sana ada KC. Nah, maka sebelum saya berikan kepada mitra saya baru ini alamat dari KC-nya, nomor WA-nya, maka saya beritahu juga dulu ke KC-nya. Sehingga mereka akan tahu, oh ada si X yang akan berbelanja, kemudian diketahui oleh upline-nya. Sehingga insya Allah pembelanjaannya akan di-input. Kemudian juga untuk supaya member-member saya tidak hilang, maka selain email, selain WA, saya juga minta beberapa kontak yang lain. Ya walaupun tentu saja ini juga mungkin belum menjamin, tapi ini istilahnya sebagai solusi agar mereka juga tidak hilang ya dari jangkauan saya. Dan kemudian ini juga penting, kebetulan saya sebagai PNS kadang-kadang keluar kota, maka saya selalu berusaha untuk bertemu dengan mereka yang daerahnya saya kunjungi. Biasanya malam. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah ya saya kunjungi, yang kebetulan nonton di sini, nah itulah. Ini adalah merupakan salah satu solusi saya supaya saya tetap dekat dengan mereka. Oke, nah itu tadi ada masalah dan ada solusinya. Lalu kesimpulannya apa? Ya, pertama, apakah pembinaan via jarak jauh ini efektif? Ya, kalau saya alhamdulillah ya efektif. Tapi memang ya ini tetap butuh kerja keras. Bahkan mungkin kerja kerasnya lebih banyak dibandingkan yang offline. Kenapa? Karena ya saya kadang-kadang bukan kadang-kadang malah sering jam 11 malam, jam 12 malam masih ada WA. Ya karena ini beda waktu, beda tempat ya tetap harus saya layani. Pagi-pagi juga bahkan kalau saya sedang katakan di luar kota atau juga mungkin sedang ada kegiatan yang lain, ya komunikasi via telepon, WA dengan mitra-mitra saya yang beda tempat ini tetap harus jalan. Jadi boleh dibilang ya 24 jam itu harus on terus. Ya. Nah, saya juga mengatakan uh, menggunakan website ya sebagai pusat informasi ini adalah efektif. Kenapa efektif? Karena saya merasa ya saya punya website dan melalui website itu yang alhamdulillah saya bisa memberikan info yang banyak. Banyak orang yang tanpa saya dekati mereka gabung ke saya. Ya, boleh dibilang hampir tiap hari saya dapat downline. Ya, ini kalau semalam ya saya malam-malam ada satu dan begitu paginya saya lihat ada 3 lagi yang baru gabung. Ya, kalau mungkin ini Pak Helmi mungkin yang bisa lihat ya. Kalau dilihat downline saya itu aneh strukturnya. Saat ini kalau tidak salah langsung di bawah saya itu ada sekitar hampir 200 yang downline langsung. Sebetulnya harusnya lebih. Kenapa? Karena banyak downline yang saya dapatkan melalui online ini, saya juga sering saya berikan kepada downline saya yang kebetulan misalnya saya dapat dari Aceh, maka saya berikan kepada mitra saya yang di Aceh ataupun juga yang lain. Atau juga saya kebetulan ya ada anak saya ya mungkin karena beda ya, tapi saya masukkan ya ini beda umur karena HPA itu sebetulnya kayaknya bukan buat yang muda-muda ya, tapi saya masukkan anak saya yang sudah kuliah sebagai member. Nah, saya sering taruh yang downline yang saya dapatkan ke sebagai downline dari anak saya.
Jadi boleh dibilang sangat banyak yang daftar. Ya, yang mudah-mudahan teman-teman yang melalui offline juga dapat member langsung banyak ya, mungkin sampai 200 lebih. Ya mudah-mudahan. Oke, nah walaupun cuma saya wah ini efektif, saya tetap juga harus banyak belajar. Ya, karena yang namanya ya ilmu itu kan selalu berubah, selalu nambah. Oke, apalagi dengan ya situasi yang berbeda. Mungkin saja nanti ya katakan 2 3 tahun lagi cara pembinaan jarak jauh ini lebih berbeda lagi. Mungkin lebih mudah ya karena adanya perkembangan teknologi. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya kuliah online saya. Mudah-mudahan atau mungkin bukan kuliah ya, tadi sharing saya. Mudah-mudahan teman-teman yang sempat ya menyimak kuliah ini bisa mendapatkan manfaat. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Helmi ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kuliah ini. Oke, ya saya cukupkan sampai di sini kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.